Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Purworejo 2, Bapak Darto SPD, dan yang terhormat teman-teman yang ada di sini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara Dimensi Budaya Positif Sekolah SD Negeri Wonorejo 2. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya selaku penata waktu akan membacakan susunan acara pada acara Dimensi pada hari ini ya. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat penerapan dari calon guru penggerak angkatan 2. Yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Dan untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Lia. Kepada Ibu Lia dipersilakan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk yang selanjutnya yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah SD Negeri Wonorejo 2. Kepada Pak Darto SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Wonorejo 2. Yang terhormat Bu Dian selaku CGP angkatan 11. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat ya, di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat,
dan juga nikmat cepat, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diprogramkan oleh Budian, yaitu tentang diseminasi budaya positif sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mengiaturlah bahkan untuk kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan yang nanti mendapat pertolongan dari Anda. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai yang dituakan di S2 ini, saya merasa antusias dan juga mendukung dengan adanya program yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak, yaitu Budian, yang diselenggarakan, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Dan mudah-mudahan dengan masuknya Budian ke angkatan 11 CGP ini bisa Budian hanya bergerak di CGP dan bisa menggerakkan teman-teman semuanya untuk bergabung untuk masuk ke calon guru penggerak angkatan berikutnya, yaitu angkatan 12. Mudah-mudahan dalam hal ini selama 6 bulan nanti Budian dalam menempuh CGP ini berjalan dengan lancar, tiada suatu apapun. Itulah harapan dari semua teman-teman yang ada di sekolah ini. Dan setelah melaksanakan itu, Budian bisa menerapkan ilmunya dari CGP ini di sekolah ini, sehingga sekolah ini bisa berkembang, bisa maju sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan, yaitu dari profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk Budian. Dan yang keempat yaitu penerapan dari calon guru penggerak angkatan 11 kepada Ibu Dian Mariana. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Om yang telah memberi kesempatan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wanaja 2, yang saya hormati rekan-rekan guru staf karyawan SD Negeri Wanaja 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa hadir dalam acara diseminasi. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua, saya mengucapkan terima kasih di sini karena Bapak Ibu telah bersedia hadir memenuhi undangan yang telah saya sampaikan. Walaupun mungkin undangannya cuma lewat japri ya Ibu Bapak. Ibu Bapak, saya di sini berdiri di tengah Ibu Bapak semua bukan karena saya akan menggurui Ibu Bapak semuanya, ataupun saya lebih pintar atau lebih banyak pengalaman dibandingkan Bapak Ibu semua. Di sini saya hanya akan menyampaikan
tugas yang saya emban, yaitu untuk mensosialisasikan apa yang saya dapatkan ketika saya melaksanakan pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4. Tidak terasa saya melaksanakan pendidikan guru penggerak ini sudah lebih dari 1,5 bulan, yang mana saya sudah menyelesaikan 4 modul. Yang terakhir adalah sekarang di modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Ibu Bapak, sebelum kita mulai ke diskusi ini, bagaimana kalau diskusi ini kita memiliki kesepakatan dulu ya Ibu Bapak? Contohnya, bolehkah kita berbicara sendiri Ibu Bapak? Tidak boleh ya Ibu Bapak. Minum dan makan? Boleh ya Ibu Bapak, biar kita nanti tidak sepanang ya. Kemudian misalnya lagi HP di silent ya Ibu Bapak, biar nanti kita fokus ke pemaparannya. Sudah sepakat Ibu Bapak? Itu kesepakatan kelas kita? Ya, terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan Ibu Bapak. Di sini ada Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Sutiem. Beliau adalah fasilitator kami yang berasal dari Magelang. Kemudian ada Bapak Lukman Supamat. Beliau adalah pengajar praktik saya. Dia itu mengajar di SD Cibentang 2, tepatnya di Kecamatan Bantar Kaung. Dan saya sendiri adalah Dian Mariana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes. Baiklah Ibu Bapak, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kira-kira ice breakingnya mau apa ini Bapak Ibu, biar semangat? Ketika saya menginstruksikan, di hitungan ketiga Bapak Ibu langsung bergerak ya, langsung tersenyum ya Ibu Bapak. Yang simpel-simpel saja ya ice breakingnya. Di hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3, senyum 30 detik Ibu Bapak. Bapak senyum dong. Senyum. Ayo senyum. Akhirnya saya bisa melihat senyuman Pak Edi. Tepuk tangan untuk kita semua Ibu Bapak. Terima kasih, dipersilakan dulu kembali. Di sini ada filosofi pendidikan menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwa mana menurut beliau adalah bahwa seorang guru itu harus menuntun Ibu Bapak. Menuntun artinya menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita itu harus menggiring peserta didik kita itu ke budaya yang lebih baik, yang positif ya. Itu tadi filosofi tentang pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Nah, menurut beliau adalah bahwa seorang guru itu harus menuntun Ibu Bapak. Menuntun artinya
tentang pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Nah, Ibu Bapak, pada agenda hari ini yaitu di sini kita akan membahas tentang yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, ada 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, Ibu Bapak, di sini kita ada kuis ya, Ibu Bapak. Di sini ada si pelaku A dan tokoh si pelaku B. Bahwa si pelaku A itu dia menggenggam erat tangannya, mengepalkan tangan, seolah di dalam genggamannya itu ada hal yang sangat penting dan sangat berharga menurutnya. Kemudian datanglah si B. Dia itu dengan merayu, mengintimidasi, mengancam ya, agar si A itu membuka kepalan tangannya. Tetapi dengan prinsip dan keteguhan hatinya, si A tetap mempertahankan kepalan tangannya. Ibu Bapak, dari kuis yang tadi saya bacakan tersebut, kita banyak mengambil hikmahnya yang bisa diambil dari kuis tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Ibu? Baiklah, ya? Harus mempunyai pendirian. Iya, betul sekali Pak Edi. Ya, intinya bahwa dengan adanya prinsip keteguhan hati, motivasi dari dalam diri jiwa kita sendiri, kita tidak akan tergoyahkan oleh hal apapun. Jadi motivasi diri itu adalah hal yang sangat penting untuk kita. Lanjut Ibu Bapak. Di sini juga ada teori kontrol. Di sini ada menurut Dr. William Glasser. Ada ilustrasi guru untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah salah satu teori dari Dr. William Glasser. Yang mana Ibu Bapak, bahwa ketika kita memiliki kontrol diri, kita memiliki motivasi diri, keteguhan hati kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Ibu Bapak di sini bisa melihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Ibu Bapak. Iya, betul sekali Bapak. Bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Kita tidak memaksakan, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya. Nah, di sini bisa dilihat ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Ketika menurut stimulus respon bahwa kita mencoba untuk mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa, Ibu Bapak, untuk mengubah pandangan orang lain? Tidak.
untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, Ibu Bapak, di sini teori kontrolnya yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi, contohnya seperti ini, Ibu Bapak. Ya, tetapi kita harus mencari tahu alasan apa, kenapa orang tersebut melakukan kesalahan. Karena semuanya itu akan ada tujuannya menurut teori kontrolnya, Ibu Bapak. Contohnya begini, saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Sebenarnya tujuannya untuk apa, Ibu Bapak, saya mengikuti guru penggerak ini? Banyak sekali, Ibu Bapak, argumen pendapat yang mengatakan, wah, Budian itu mengikuti guru penggerak karena ingin menjadi kepala sekolah, ingin menjadi pengawas. Semua itu belum tentu kebenarannya, Ibu Bapak. Karena apa? Karena tujuannya adalah satu, saya ingin mendapatkan ilmu yang lebih, ya Ibu Bapak. Saya belum tentu bisa berbicara depan Ibu Bapak ketika saya tidak mengikuti guru penggerak. Kami waktu mengikuti guru penggerak itu diberikan teori, terus kemudian diberi keberanian ketika kita ingin berbicara di depan orang, ya. Jadi untuk mengikuti guru penggerak ini, ketika saya tujuannya ingin mendapatkan ilmu yang lebih, bonusnya mungkin ada, ya. Bonusnya mungkin jadi kepala sekolah katanya. Itu adalah bonus, ya Ibu Bapak, bukan tujuan. Buktinya banyak sekali guru-guru lulusan guru penggerak itu yang tidak menjadi kepala sekolah. Mereka itu hanya ingin mendapatkan ilmu yang lebih, yang bermanfaat. Kemudian untuk yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrolnya, hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi seperti yang telah kita jelaskan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya, posisi bersama saya. Apakah saya harus memaksakan kehendak saya kepada mereka? Tidak. Tentunya tidak boleh. Ada cara di teori kontrolnya, yaitu apa? Kita tetap bisa melakukan kolaborasi dengan yang lain dengan cara ya kita mengajak guru yang lain yang dengan ikhlas mau bergabung bersama kita diskusi, ya Ibu Bapak. Itu mungkin contohnya, ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah, di sini tidak ada yang kalah, ya Ibu Bapak, tapi menurut teori kontrolnya itu adalah menang-menang. Bisa dipahami Ibu Bapak? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah budaya positif. Nah, Ibu Bapak, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Ada yang bisa menjelaskan? Taat aturan. Iya, taat aturan. Tepat waktu. Tepat waktu. Ya, betul sekali Ibu Bapak. Bahwa yang namanya disiplin positif itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara memotivasi internal, ya. Disiplin diri. Bahwa untuk memerdekakan diri kita atau memerdekakan anak itu harus timbul disiplin diri. Disiplin diri berasal dari mana Ibu Bapak? Dari motivasi
motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Motivasi yang datang dari dalam jiwa, dari dalam diri kita sendiri, ya Ibu Bapak. Intrinsik intel. Kemudian jangan sampai kita melaksanakan disiplin positif itu karena kita apa? Ada pengaruh ekstrinsik, ya Ibu Bapak. Luar. Iya, pengaruh dari luar. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, Ibu Bapak. Ketika saya mencontohkan diri saya sendiri dulu ya, Ibu Bapak. Ketika saya datang pagi ke sekolah. Nah, saya itu ingin mendapatkan nilai yang baik dari Bapak Kepala Sekolah. Terus ada lagi, saya itu ingin dipuji oleh teman-teman, ya. Caper, ingin dipuji, wah, Budia berangkat pagi-pagi. Jangan sampai seperti itu. Harus dari hati ya. Iya. Semuanya kita lakukan harus dari dalam, yaitu selanjutnya di sini ada nilai kebajikan universal. Ketika kita melaksanakan nilai-nilai disiplin positif itu, ini adalah ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang bisa mendukung dengan adanya budaya positif. Kita tidak bisa terlepas dari apa Ibu Bapak yang dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi Ibu Bapak. Yang pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itulah salah satu kebijakan universal yang bisa diterapkan dengan adanya nilai budaya positif di sekolah. Untuk yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Menurut Diana Gosen, bahwa di sini ada 3 motivasi perilaku seperti yang telah tadi di awal saya sampaikan, bahwa motivasi itu ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, dari motivasi eksternal itu tadi ingin mendapatkan apa Ibu Bapak? Ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kenapa motivasi internal itu diperbolehkan atau harus diterapkan oleh kita? Karena kita bisa menghargai diri kita sendiri, ya Ibu Bapak, ketika kita melakukan budaya positif di sekolah contohnya. Itu kita harus sesuai dengan kesadaran hati nurani kita, sehingga kita bisa menerapkan hal itu dengan konsisten. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Pernahkah mendengar hukuman atau penghargaan Ibu Bapak? Mau dihukum nih sama Bu Kurdian? Iya, tidak boleh. Nanti kita jelaskan bersama-sama ya. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Menurut Al-Fikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ibu Bapak, apakah kita boleh menghukum anak-anak?
Tidak boleh ya. Karena walaupun kita akan memberikan hukuman kepada anak, tapi hukuman itu harus berupa hal-hal yang positif. Membangun. Iya, yang membangun. Tidak boleh kita memberikan hukuman apalagi secara fisik, Ibu Bapak, karena rentan sekali di negara kita saat ini sangat dilindungi ya oleh hukum karena ada undang-undangnya. Banyak sekali contohnya Ibu Bapak yang terjadi sekarang ini, bahwa ada hukuman-hukuman yang diberikan oleh guru kepada muridnya, terus wali muridnya tidak terima, terus melaporkan, dan itu bisa dibawa ke jalur hukum ya Ibu Bapak. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, Ibu Bapak, ketika kita ada penghargaan ya Ibu Bapak, ketika anak didik kita melakukan tugas atau menyelesaikan tugas, apakah kita harus terus-terusan memberikan penghargaan? Sekali-kali, Bu. Iya, betul sekali Bapak. Kita boleh memberikan penghargaan kepada anak itu sekali-kali saja, jangan dijadikan kebiasaan ya. Karena apa? Karena akan ada dampak ya, dampak panjang dan dampak pendeknya. Dampak panjangnya, wah saya mau mengerjakan tugas terus saya mau menulis, mau apa gitu menurut anak-anak. Karena apa? Nanti saya akan mendapatkan hadiah pasti dari Pak Guru nih ya. Karena itu dia termotivasi karena ingin mendapatkan hadiah. Itu akan membunuh karakter anak ya, sehingga kita tidak boleh melakukan itu terhadap anak. Yang boleh kita lakukan adalah sesekali saja untuk memberikan apresiasi kepada anak. Tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang selalu konsisten dilakukan ya. Kemudian Ibu Bapak, di sini mari kita bersama-sama. Di sini ada tindakan guru. Apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Ibu Bapak, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baiklah, saya kunci jawaban Ibu Bapak. Ini jawabannya adalah hukuman ya. Kemudian untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa Ibu Bapak? Hukuman ya. Kita kunci lagi jawabannya. Untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apa ini Bapak? Hukuman. Kemudian yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ya, kita simpan dulu. Hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Kita bahas nanti. Kita lihat isinya apakah hukuman atau konsekuensi. Karena tidak memakai sepatu hitam. Sehingga anak itu seharian suruh memakai sepatu yang warna yang lain. Bukan hukuman itu sehingga dengan adanya pakai sepatu itu terbiasa. Terima kasih Bapak sudah memberikan sarannya. Berarti ini termasuk
Iya. Ya kita lihat nanti ya jawabannya seperti apa. Untuk yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Pak Edi gimana berolahraga? Hukuman. Oh, hukuman. Menurut saya begini Bu, kita gabungkan dengan pelajaran PJOK. Kalau Iya. menurut saya, Iya. karena pelajarannya PJOK bukan hukuman, itu konsekuensi. Iya. Tapi kalau pelajarannya yang lain, matematika, itu hukuman. Iya, menurut betul saya. sekali. Tepuk tangan. Sekarang kita lihat ya jawabannya sesuai tidak tadi. Ya. Betul sekali ya Ibu Bapak. Tadi 100 ya buat Bang Pur. Konsekuensi. Iya. Kalau PJOK, Kenapa? Karena itu sedang berlangsungnya pelajaran olahraga. Iya, makanya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Sudah bisa dipahami Bapak sampai di sini? Ya, ya. bisa. Ya. Lanjut. Restitusi. Pernah mendengar kata restitusi? Pernah Bu Lia? Apa Bu Lia? Iya betul, ganti rugi. Ya. Restitusi itu apa tadi? Ganti rugi. Iya. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Ketika anak melakukan kesalahan, terus apa? Kita harus membimbing, mengarahkan anak tersebut karena anak tersebut itu ingin memperbaiki kesalahannya. Diganti rugikan dengan perilaku yang positif sehingga setelah si anak sudah memperbaiki kesalahannya, kita bisa mengembalikan anak tersebut ke kelompoknya atau ke kelasnya. Ya, itu adalah restitusi. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, ya itu dijadikan pelajaran dan kita memperbaikinya. Kemudian yang kedua untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya, ketika kita ingin memperbaiki tingkah kita atau perilaku yang salah, itu bukan paksaan. Ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita sebagai guru tidak boleh langsung mengejar seseorang atau anak ketika dia melakukan kesalahan, tapi kita harus mengarahkan anak agar dia mau merubah tingkah lakunya lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Pernah mendengar Ibu Bapak? Pernah tidak mendengar keyakinan kelas? Pernah ya? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat. Ya Ibu Bapak, ini bahwa yang namanya peraturan, Ibu Bapak, peraturan itu adalah hal sesuatu yang dibuat oleh sekolah atau oleh guru, ya. Contohnya apa di sekolah? Tata tertib sekolah. Ketika kita tidak melaksanakan tata tertib,
anak-anak tidak melaksanakan tata tertib, pasti akan ada konsekuensinya. Tetapi keyakinan kelas itu dibentuk oleh warga satu kelas, ya, seluruh warga yang ada di kelas, ada bu gurunya, ada anak-anak. Nah, di dalam keyakinan kelas itu, dalam pembuatan keyakinan kelas itu, semua anak-anak itu mengungkapkan apa pendapat atau keinginan mereka secara tertulis di papan tulis. Kemudian setelah itu disepakati bersama. Setelah disepakati oleh bersama, diambil kesepakatan, kemudian ditandatangani bersama. Kemudian keyakinan kelas itu harus sesuai dengan apa? Nilai-nilai kebajikan universal tadi harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Isinya itu harus bersifat membangun atau bersifat positif. Itu adalah keyakinan dan peraturan. Di sini saya akan mencontohkan lagi. Menurut Ibu Bapak, ketika kita berkendaraan, kita harus memakai helm. Itu termasuk peraturan atau keyakinan? Peraturan. Peraturan, ya. Itu termasuk peraturan karena apa? Karena disebut peraturan karena itu adalah sesuatu yang merupakan harus kita taati, ya. Ketika kita tidak memakai helm, pasti akan ada konsekuensinya, yaitu ketika kita jatuh atau terjadi laka, yang terjadi adalah yang merugikan diri kita sendiri. Kemudian konsekuensinya lagi, kita akan mendapatkan tindakan, ya, karena sudah melanggar peraturan lalu lintas, ya. Contohnya kena tilang. Itu adalah peraturan. Selanjutnya, tadi sudah, ya Ibu Bapak, saya sebutkan bahwa proses keyakinan kelas tadi sudah saya sebutkan, kesepakatan menurut anggota yang ada di dalam kelas, kemudian mencatat dan membacakan, menandatangani, kemudian setelah itu ditempel keyakinan kelas. Kemarin saya sudah praktek bersama anak-anak, mencoba di sini bersama anak-anak, tapi kebanyakan memang isinya itu pendapat anak-anak itu sama, ya, untuk kelas rendah. Mungkin untuk kelas tinggi lebih bervariasi ungkapan atau pendapat yang akan mereka sampaikan. Ini contoh keyakinan di sekolah. Contohnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik, ya, orang lain, ya. Berarti kita harus menghormati barang orang lain, ya. Jangan sampai kita mengambil barang punya orang lain, ya. Itu contoh keyakinan kelas. Ibu Bapak, saya mau bertanya, apakah kita sebagai manusia kita memiliki kebutuhan? Pasti, ya. Semua manusia di dunia ini mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5, Ibu Bapak. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Menurut Ibu Bapak, untuk bertahan hidup kita apa sih yang kita perlukan? Makan, rumah. Iya, betul sekali, Pak Pur. Yang kita butuhkan adalah makan yang paling utama. Karena kalau tidak makan kita tidak mungkin bisa hidup, ya Ibu Bapak. Kemudian sandang, pangan, papan, itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kebutuhan primer. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak di kelas, di sekolah kadang-kadang caper, ya Ibu Bapak, kepada guru, ya. Karena apa?
mencari perhatian, dia mencari perhatian kepada gurunya, kepada teman-temannya. Karena apa? Karena ingin merasa disayang. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Contohnya untuk anak-anak, ada anak-anak di kelas, pasti setiap kelas itu ada yang seperti ini. Ingin kelihatan wow, ingin kelihatan dia itu jadi orang yang selalu mengatur di kelasnya, ya. Itu karena apa? Karena dia itu memiliki rasa penguasaan. Saya ingin terlihat baik, saya ingin terlihat paling pandai di depan yang lainnya. Kemudian kebebasan. Kita menginginkan kebebasan. Contohnya anak-anak ini ingin memiliki kebebasan. Ketika kita memberikan materi di kelas, kita tidak boleh memberikan materi yang monoton. Karena apa? Anak akan merasa bosan, ya. Kita harus mencari ide-ide baru agar anak merasa senang. Jadinya anak merasa bebas, ya, sesuai dengan keinginan anak-anak. Yang kelima adalah kesenangan, Ibu Bapak. Pasti semua orang itu memiliki kesenangan, ya. Kecuali anak-anak, ya. Anak-anak itu memiliki kesenangan. Contohnya ketika anak tertawa, senyum, ya, bisa mengobrol, ya. Senyum, karena senyum itu adalah ibadah, ya. Senyum adalah ibadah. Biar awet muda juga, ya. Jangan ditekuk terus mukanya, nanti cepat tua. Ya, itu adalah kebutuhan dasar dari kita, ya, dari manusia. Bisa dilanjut, Ibu Bapak? Ya. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru, ya. 5 posisi kontrol guru. Di sini guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer, ya, Ibu Bapak. Untuk yang pertama, tadi apakah boleh kita menghukum anak? Tidak boleh, ya. Tidak boleh menghukum anak. Karena apa? Nanti akan ada efek, ya. Akan ada efeknya kepada anak kalau kita menghukum dengan hal yang negatif. Boleh, ya, kita menghukum anak tapi dengan hal yang positif, ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, dibesarkan, Pak. Sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Ketika anak contohnya telat berangkat sekolah, ya, kita sebagai guru harus apa? Harus mengarahkan kepada anak. Kita langsung memanggil si anak. Kenapa sih, Nak, kamu terlambat terus masuk sekolah? Ya. Alasannya apa? Nah, biasanya si anak akan merasa apa? Memelas, ya, mukanya bersedih biasa, so acting, ya. Memelas karena apa? Aduh, Bu Guru, saya kesiangan karena tidak dibangunkan oleh ibu, ya, contohnya seperti itu. Pasti akan ada alasannya. Jadi guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, apakah kita sebagai guru harus menjadi teman untuk murid kita? Harus. Untuk apa tujuannya? Agar anak merasa nyaman, anak merasa terlindungi. Ketika dia ada masalah, dia bisa curhat, ya, bisa curhat ke gurunya. Kemudian merasa tidak kaku terhadap guru, ya. Jadi kita sebagai guru itu kontrol sebagai teman.
Selanjutnya sebagai pemantau Ibu Bapak. Nah, ketika anak tadi terlambat sekolah, nah kelihatan anak kita terlambat, langsung kita keluar. Wah, sini kamu kesini. Kenapa kamu terlambat, nak? Nah, kita harus menjadi pemantau ya, pemantau anak ya, agar anak tidak terus-menerus melakukan tindakan yang seperti itu. Kemudian sebagai manajer. Nah, Ibu Bapak, kenapa posisi kontrol guru sebagai manajer? Karena apa? Karena keseharian kita itu adalah bersama murid kita ya, yang mana setiap hari kita tahu tipikal anak kita itu seperti apa, karakternya seperti apa, sehingga perlakuan atau perbuatan tingkah laku anak itu pasti kita mengetahuinya semuanya ya. Jadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Ibu Bapak, di sini ada pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan ketika saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ketika kamu tidak pernah benar melakukannya, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu sebagai posisi kontrol sebagai teman ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu adalah sebagai manajer, sebagai penghukum. Nah, ibu bapak, dari 5 posisi kontrol itu yang kita miliki, yang harus kita miliki itu kontrol yang mana ibu bapak? Sebagai apa? Kontrol sebagai apa yang harus kita miliki? Sebagai apa? Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ibu bapak, kemarin saya sudah mempraktekannya ya, mempraktekkan bersama dengan anak-anak SD Negeri Wamaja 2. Di sini ada 2 kasus ya, dari segitiga restitusi ini. Ya, kasus yang pertama yaitu anak merasa tersinggung oleh temannya karena dia itu menyebutkan nama orang tuanya. Kemudian yang kasus kedua itu ketika anak membuang sampah sembarangan dan menimbun sampah di laci meja. Itu kemarin saya sudah mempraktekkan segitiga restitusinya bersama anak-anak. Mungkin di kelas Bapak Ibu semua pernah ya ada kasus seperti itu ya? Ya ada. Mungkin kasusnya berbeda-beda ya, tiap kelas itu tidak sama mungkin. Jadi penyelesaiannya itu yaitu dengan adanya segitiga restitusi. Pernah mendengar ini Bu Bapak sebelumnya? Belum pernah ya, karena saya sendiri tidak tahu ya, tidak tahu kalau tidak mengikuti guru penggerak ini. Saya baru mengetahui apa sih segitiga restitusi ini adalah ketika saya mengikuti pendidikan ini ya. Segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Di sini ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan stabilkan identitas. Ketika anak kita melakukan kesalahan, kita harus apa? Bertanya kepada anak, sesuaikah tindakan atau perbuatan mereka sesuai dengan keyakinan di kelas kita. Nah, setelah mengetahui sesuai atau tidaknya, anak akan sadar ya bahwa perbuatan yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan keyakinan
kelas yang telah disepakati. Nah, Ibu Bapak, di sini dengan memahami disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semoga kita senantiasa dapat menghindari hukuman dan konsekuensi kepada murid kita. Oleh karena itu, mari kita membentuk keyakinan kelas untuk dijiwai dan dilaksanakan bersama. Kedepannya kita harus menghadapi murid kita yang kurang disiplin dengan menempatkan kita di posisi sebagai manajer, ya, sebagai manajer dengan menjalankan segitiga restitusi secara utuh dan menyeluruh. Untuk apa? Untuk menghasilkan murid yang memiliki kesadaran diri, mandiri dan tanggung jawab. Mari bersama-sama kita ciptakan budaya positif yang memang sudah secara konsisten dilaksanakan di SD Negeri Wanoja 2 itu. Kemarin pas visi sekolah kita bersama-sama telah membuat kesepakatan, semoga visi itu bisa diterapkan terus terhadap anak sehingga di SD Negeri Wanoja 2 ini kita akan lebih baik untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dan saya sosialisasikan apa yang telah saya dapatkan dari pembelajaran di modul 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih kepada guru calon gerak ya. Pemaparannya sangat luar biasa ya teman-teman. Beri tepuk tangannya ayo. Semoga ini menjadi apa yang namanya ya? Motivasi buat kita semua menuju ke guru penggerak juga. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi dengan tanya jawab untuk dua penanya. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang yang tadi dipaparkan oleh Bu Dian? Oh iya, Pak Kontrol, silakan. Saya berjalan Pak. Tadinya saya mau lempar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami merasa terima kasih Bu tadi sudah dipaparkan sehingga kami mendapatkan ilmu yang lebih baik dan lebih banyak. Mudah-mudahan pemaparan tadi insya Allah meskipun kami sebagai guru belum masuk ke guru penggerak akan dipakai untuk keseharian. Saya sedikit akan bertanya tentang tadi yang dipaparkan tentang keyakinan dari diri anak itu sendiri Bu. Maksud saya begini, tadi antara aturan dan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu yang dibuat oleh pihak sekolah yang notabene-nya kita pakai di kelas masing-masing. Tapi menurut saya kalau keyakinan itu keluarnya dari diri anak itu sendiri, sehingga bagusnya untuk guru tinggal menyimpulkan dari keyakinan dari anak tersebut. Mohon sedikit penjelasan lagi yang lebih singkat tentang keyakinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Kuntoro. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak tentang keyakinan. Tadi yang diucapkan oleh Bapak Kuntoro itu sangat betul sekali Bapak. Ketika keyakinan kelas itu memang keluarnya dari mana? Dari pendapat semua anak yang ada di kelas tersebut. Jadi kita hanya mengarahkan, membimbing anak. Ini pendapat anak seperti ini bagaimana? Jadi dibentuklah kesepakatan bersama. Iya, lewat diskusi sehingga anak
merasa terlatih dengan adanya diskusi, sehingga apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka keluh kesahkan itu mereka bisa terjawab, bisa tergambarkan, tertuliskan, sehingga apa yang mereka pikirkan bisa dituangkan lewat tulisan, kemudian bisa disepakati bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama. Guru berarti memantau dan membimbing. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Gimana Pak Buktoro, jawabannya sudah memuaskan? Cukup puas. Cukup puas. Ya, beri tepuk tangan Pak Buktoro. Ada lagi yang mau bertanya tentang pemaparan? Dwi? Oh iya. Nih. Boleh lebih dari 2? Durasi waktu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya menjelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas tadi dari siswa ya. Saya ingin tahu kalau perbedaan dari keyakinan kelas sama peraturan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bu Dwi ya. Tadi ditanyakan oleh Bu Dwi, apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Tadi kita sudah membahasnya bersama-sama bahwa peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat oleh sekolah atau guru ya. Seperti contohnya tadi tata tertib, dan itu ketika anak tidak melakukannya pasti akan ada konsekuensinya. Kemudian kalau keyakinan kelas tadi apa? Keyakinan yang dibuat bersama-sama ya, pendapat anak. Kemudian setelah pendapatnya disetujui bersama, disepakati, maka akan dibacakan bersama, akan ditandatangani bersama secara tersurat. Kemudian barulah keyakinan itu bisa kita pajangkan di papan di depan. Kita tidak boleh seenaknya ya Ibu Bapak. Biasanya kebanyakan guru-guru membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu biasanya cuma ngambil dari Google ya Ibu Bapak, cuma langsung ditempelkan. Sekarang Ibu Bapak semua kita sudah tahu bagaimana caranya. Jadi untuk kedepannya mari bersama kita membuat keyakinan kelas itu atas dasar kesepakatan anak-anak di kelas dengan mempraktekannya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ibu refleksi. Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ini titik terakhir ya dalam sebuah acara, yaitu kita merefleksi apa yang menjadi yang tadi kita telah dipaparkan, telah menyaksikan oleh Budian selaku CGP. Di sini tadi kita telah menyaksikan atau mendengarkan atau menyimak tentang budaya positif. Tadi ada di dalamnya yaitu tentang ada peraturan kelas dan juga ada keyakinan. Di sini tadi telah dua penanya yaitu Pak Ko dan Bu Dewi yang semuanya mengarah ke keyakinan dan juga peraturan, ada perbedaan dan juga tentang bagaimana ya situasinya. Yaitu di sini tentang keyakinan kelas tadi telah dijabarkan oleh Budian. Yang pertama tentang keyakinan itu sesuatu yang menjadi keinginan anak terus yang akan dituangkan dalam sesuatu yang menjadi kesepakatan yang akan menjadi apa yang akan dilakukan di kelas itu. Dan yang kedua yaitu peraturan itu sesuatu yang menjadi suatu aturan yang dibuat oleh sekolah. Ya, di situ nanti kedepannya yang mengharap di sekolah kita timbul yaitu motivasi atau keinginan dari guru-guru dan juga dari siswa
untuk membuat suatu keyakinan itu, sehingga ada suatu motivasi, ya, ada suatu yang tergerak dalam diri anak itu untuk sesuatu yang akan lebih meningkat, ya, termotivasi keinginannya, apa yang menjadi ya harapan dari anak itu sehingga tercapai, bukan harapan dari guru, ya. Harapan dari maksudnya di sini harapan anak itu sesuai dengan tadi yang menjadi dari siapa tadi? Siapa filosofi? Ya, dari Hajar Dewantara, ya, itu menjadi suatu filosofi yang kesana, yang marah, ya. Anak itu bisa terarah dengan karakter atau budaya hidupnya atau dengan ya cita-citanya, ya, mungkin itu yang menjadi suatu gambaran untuk kita, sehingga anak itu merasa nyaman untuk belajar dan bisa berkembang dengan karakternya sendiri-sendiri. Ya, mungkin itu refleksi dari saya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, karena waktu sudah cukup siang, kepada rekan guru semua dan Ibu Dian yang telah memaparkan, mungkin waktu sampai di sini saja, dan saya selaku MC atau pengatur waktu akan menutup acara ini. Baik-baiklah, saya akan tutup acara ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.